Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua, jadi karena ada yang request, Bang, lebih baik lu bikin video tentang fundamental koin dan potensial koin. Oke, nah ini sebenarnya udah lama aku pengen bikin, cuman ya karena masih pengaruh Bitcoin ya, masih gambling gimana, jadi seru ngonten Bitcoin yang naik turun nggak jelas tuh seru gitu kan. Nah jadi ya ada tadi yang DM, Bang makasih katanya udah cuan banyak nih dari token BTC down sama Ethereum down sama BNB down yang lu rekomendasikan jajan kemarin katanya. Makasih banyak Bang. Dan juga ada di grup yang udah aku suruh TP dan segala macem, ya artinya ya trennya mungkin mulai apa ya, mulai kelihatan dalam bentuk tren gitu. Nah jadi di video kali ini ya, ini adalah video pertama ya, jadi akan dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah segmen koin potensial dan yang kedua adalah segmen hidden gems. Bedanya apa Bang, koin potensial dengan hidden gems? Satu, koin potensial ini adalah koin yang bisa kita bilang ya, dia masih dekat lah, masih akrab lah di telinga kita gitu kan, kayak one inch gitu kan, ini kan akrab banget gitu di telinga. Nah sedangkan hidden gems itu khusus untuk nyari project-project yang rank CMC-nya itu sekitar mungkin ya 300-an ke bawah. Ini kan masih 100 ya, yang 300-an ke bawah, tapi dia punya fundamental, udah listing di Binance, udah punya backup A, B, C, D atau E atau apapun itu, dan juga mungkin ranknya masih di ribuan. Nah, kita bakal bahas di segmen hidden gems, oke? Nah, jadi dibedakan menjadi dua ya. Yang ini adalah koin potensial dan yang kedua adalah segmen hidden gems. Nah, jadi ini adalah koin potensial episode 1, one inch. Oke. Mungkin teman-teman pernah dengar one inch, dan ini adalah salah satu koin favorit aku, jujur aja. Ini dari awal dia di Binance di Desember 2020 aku belum menghiraukannya. Ini koin apaan gitu ya. Cuman waktu Januari Februari kok kayaknya naik terus, kok kayaknya keren, dan setelah dipelajari, wow, ini DeFi yang tanda kutip ya, DeFi tanda kutip. Artinya dia bisa kepakai terus gitu kan, dibanding DeFi yang lain yang ya mungkin sekali pakai ya, tapi si one inch ini bisa dipakai secara terus menerus gitu. Oke. Nah, jadi juga ranknya pernah kalau nggak salah di area 90-an ya. Ini sekarang udah 103. Ini dulu 200-an jauh ya, lumayan jauh sebelum masuk Binance. Dan waktu itu airdropnya mantap banget, banyak banget yang cuan parah waktu itu dari airdrop one inch ini, karena projectnya benar-benar project real teman-teman ya. Nah, jadi untuk one inch ini adalah salah satu salah satu token favorit aku yang sangat-sangat aku rekomendasikan ya. Rekomendasikan untuk beli sekarang Bang? Tidak ya, disclaimer on dulu ya, tidak direkomendasikan untuk beli sekarang, tapi direkomendasikan ketika dia sudah cocok mendekati area pembelian. Oke. Nah, jadi harganya per hari ini ya sekitar ya 1,42 ya. Total supply-nya sebenarnya nggak banyak-banyak juga, yaitu 1,5 miliar ya. 1,5 miliar, dan menurut aku it's okay untuk koin DeFi yang punya potensial kayak gini, 1,5 miliar, dan mereka punya burn kah? Kalau nggak salah belum ada burn-nya gitu. Cuman ya kalau kalian lihat di sini udah banyak ya, auditnya ada Certic, ada Chain Salting, dah pokoknya ini yang paling paling mantap ya, udah dua ini ya, udah cocok lah gitu. Oke, kita lihat lagi all time high-nya waktu itu berapa ya? 9 ya atau 8 sekian. Oh, sorry, 7 ya. Ya, 8. Pokoknya kalau di Binance itu 8, sekian ya. Dan waktu itu nanti kita lihat chart-nya, itu adalah waktu itu news-nya one inch ini masuk di Coinbase atau listing di Coinbase ya. Wajar ya, gila ya. Karena Coinbase itu tembusnya itu sulit ya. Bahkan Shiba Inu yang udah membidik Robinhood, membidik Coinbase itu nggak jebol-jebol guys ya kan. Nah, cuman di sini ya aku berani berspekulasi kalau one inch ini adalah koin yang cocok banget, fundamentalnya cocok banget untuk dijadikan investasi.
Oke, next kita bahas dari projectnya. Nah, udah sering aku jelaskan, mungkin banyak yang bosan 1inch itu apaan. 1inch itu adalah sekali lagi DeX aggregator ya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau download di App Store udah ada aplikasinya. Aplikasinya ya model swap-swapan ya. Model kita bisa nge-swap token-token dari berbagai macam chain. Dulu ERC20 sama BEP20 aja. Sekarang teman-teman bisa Ethereum ya, ERC20, BEP20, Matic, Optimism, nah Genesis ini baru ya, ini cukup potensial juga, dan juga Avax dan Arbitrum ya. Nah, ini adalah chain-chain ya bisa dibilang ini adalah chain-chain utama, chain-chain besar ya. Nah, jadi dia di sini kalau kita download ini adalah aplikasi untuk nge-swapnya. Nah, jadi fungsinya apa gitu kan? Nah, jadi 1inch ini salah satu token DAO teman-teman ya. Jadi dia developernya ngasih sepenuhnya kepada komunitas untuk dijadikan proyek utilitasnya. Nah, jadi intinya ya si 1inch ini dia mencarikan kita market untuk membeli di harga murah. Oke, misalnya kita mau nge-swap Bitcoin, kita punya USDT, kita mau beli Bitcoin ya. Dari semua market nanti dia urutkan dari Binance, dari KuCoin, dari Coinbase segala macam. Dia mencarikan kita market dengan harga beli Bitcoin paling murah. Oke, dan kemudian ketika kita ingin menjual, ya selisihnya itu kan lumayan tuh. Kalau misalnya selisih-selisihan, dia bakal mencarikan kita market atau DEX atau apapun itu, ya, untuk kita menjual koin kita dengan harga yang jauh lebih tinggi lah. Ibarat ya namanya toko ya. Setiap toko pasti harganya beda. Misalnya toko A, misalnya jual apa ya? Jual air minum misalnya harganya 4.000. Kemudian toko sebelah air minum berapa harganya 4.200 misalnya. Nah, itu udah selisih 200 perak ya. Itu udah apa ya? Bisa dibilang udah selisih yang kalau diperhitungkan orang trader yang benar-benar real trader yang memperhitungkan sekecil itu tuh berdampak dan berpengaruh pada pembukuan mereka gitu. Cuman kalau kita ya seberapa lah 200 perak gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang benar-benar memanfaatkan DEX ini, memanfaatkan DEX-nya daripada 1inch ini benar-benar berguna gitu. Nah, jadi kalau kita lihat liquidity-nya udah 55 billion ya, 55 miliar dolar, dan volumenya teman-teman bisa lihat total walletnya. Aku juga ada walletnya di HP yang lama, cuman sekarang nggak install lagi, ntar aku install lagi, oke. Nah, ini nggak begitu banyak, cuman 2,3 juta yang downloadnya, dan total trade-nya udah banyak ya, lumayan banyak. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, never ending liquidity. Jadi likuiditasnya selalu ada. Nah, likuiditasnya ini yang aku bilang, ini diambil dari mana aja. Nah, ini yang dari DEX-nya. Ini ada Compound ya, ini ada PancakeSwap, ini ada SushiSwap, ini ada KNC, ini ada Crow, ini ada Uniswap, ini ada Genose, ini ada AAV juga, dan teman-teman bisa gampang banget. Nah, kemudian ini walletnya, wallet 1inch ya. Teman-teman bisa belanja, ada store-nya, ada transfer, ada nge-swap, dan ada nge-stack. Nah, ini aku belum pernah coba staking 1inch, tapi teman-teman bisa coba. Tapi kenapa aku nggak coba? Karena di sini dia dari aplikasinya itu ERC20 teman-teman. Jadi mahal gitu kan. Nah, kemudian di sini ada produknya, ada aggregator. Nah, inilah produk yang kita pakai ya. Liquidity aggregation from multiple DEXs to ensure the best swap rate ya. Jadi dia memastikan kita nge-swap dengan harga yang paling murah gitu kan. Kemudian di sini limit order protocol. Jadi kita bisa menggunakan limit ya. Karena kalau misalnya kita nge-swap itu kan pakai likuiditas, tapi di sini kita bisa ngelimit likuiditasnya di harga berapa kira-kira gitu ya. Nah, ini benar-benar fitur yang sangat-sangat mantap. Nah, ini liquidity protocol ya, udah tahu ya, seperti kebanyakan DeFi lainnya ya, memasukkan likuiditas ya. Pokoknya likuiditas itu ya gimana ya, misalnya ya kayak di PancakeSwap gitu, likuiditasnya dimasukin koinnya, dimasukin BNB, jadi dua koin gitu ya, yang mau nge-swap jadi token tersebut dan mau nge-swap dari token tersebut jadi BNB gitu misalnya. Nah, kalau di sini kita mau nge-swap token apa ya, dari USDT, dan kemudian ke 1inch maksudnya ya, ke 1inch, dan dari 1inch di swap lagi menjadi USDT atau token yang lainnya. Kemudian 1inch earn, di sini bisa kita melakukan earn ya, kalau nggak salah bunganya 4%, memang nggak terlalu gede tapi oke lah gitu kan. Nah, ini ada USDC, ada USDT, dan juga ada 1inch-nya itu sendiri. Oke. Nah, di sini ekosistemnya 1inch API ini aku belum coba, dan ini adalah 1inch Grant Program juga aku belum coba, dan di sini your decentralized finance shield. Ya, jadi dia jujur udah aman ya. Jadi nggak perlu ragu lagi. Nah, ini 1inch DAO dan 1inch token. Ya, jadi sebenarnya DeFi itu kebanyakan memang DAO juga teman-teman. Oke. Nah, jadi kita lihat bakal ke chartnya. Oke, ini adalah chartnya ya. Jujur aku udah sering banget, banyak banget profit dari sini. Dan yang terakhir aku profit itu yang kemarin ya teman-teman, waktu pom-pom ke $8 itu. Bentar kita lihat grafiknya mana ya.
Nah, yang ini ya. Nah, yang panjang ini. Nah, aku beli di $4, 4 sekian, kemudian pom-pom sampai ke 8. Di Binance itu 8 kalau nggak salah ya, hampir 8. Nah, aku jualnya di 6 ya, 6 sekian ya. Jadi udah pokoknya waktu itu modal 5 juta jadi 8,5 ya. 8,5 tuh berapa gitu. Aku lupa ya. Nah, jadi antara 8 jutaan gitu lah. Pokoknya profitnya tuh minimal 3 jutaan waktu itu. Udah 4 berapa, aku juga lupa belinya di 4 berapa. Pokoknya baru-baru mau naik, aku udah yakin bakal bisa minimal ke sini. Ini kan ada TP1, TP2 waktu itu kalau nggak salah. Nah, jadi ini dia pernah all time high di sini, teman-teman ya. All time high-nya di sini. Kemudian ini mau ngejar dan ternyata mungkin banyak yang langsung ngebanting karena nggak nyangka kok bisa 1inch terbang sejauh itu ya. Harga listingnya ini mulai di Binance ya, teman-teman bisa lihat 0,2 ya, $0,2 itu sekitar 3 ribuan tuh ya. Dan sekarang ya ini sebenarnya harusnya udah jebol nih resistnya guys, supportnya udah jebol nih guys ya. Nah, ini gambar support aku yang kemarin dan ya, you can see udah jebol. Dan keberapa lagi bang ya, pokoknya aku bakal serok 1inch di bawah $1 deh. Kalau belum di bawah $1 kayaknya belum asik dan belum berasa gainingnya ya. Pokoknya di sini lah kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana bang? Ya udah tunggu aja. Pokoknya area $1 aku bakal serok gitu kan. Karena ini benar-benar potensial banget teman-teman untuk di suatu hari. Nah, prediksinya the next bull run ini bakal tembus ke 10 ya. Karena target aku kemarin waktu bull run belum berakhir di 2021 aku udah gambar tuh, udah kasih setup pokoknya minimal TP di $10 gitu kan. Tapi waktu itu pom-pom aku TP gitu kan, udah di 6 sekian gitu kan, 68 atau 69 aku lupa. Yang penting ya udah profit ya. Nah, jadi targetnya ini aku bakal mikir kalau misalnya habis pom-pom itu trennya bakal beralih menjadi bearish trend gitu kan. Jadi artinya percuma kalau aku hold gitu. Jadi ya mending di TP lah ya kan. Realistis boy kita trading gitu kan. Nah, cuman di sini ya kita nunggu lagi kapan trennya enak ya, karena semuanya benar-benar bergantung pada Bitcoin, garis kutip ya, bergantung pada Bitcoin, pada tren Bitcoin, pada pergerakan pada Bitcoin. Dan yang jelas kita bisa menentukan koin apa yang bakal kita jadikan portofolio investasi, dan aku bakal menginvestasikan sebesar 2% porto aku untuk 1inch ya. Jadi 2% itu lumayan gede sih ya. Nah, jadi kira-kira gitu aja teman-teman ya. Video berkesempatan kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Salam 1inch Tuhan terus.